Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dira. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Rendra di Dira Family. Dan kali ini saya sedang dalam perjalanan ke Bandara Supadio untuk menuju ke Jakarta. Saya akan mengikuti kegiatan Aliansi Jurnalis Independen di Jakarta dalam rangka memperingati 30 tahun HUT AJI. Jadi pada kegiatan ini sebanyak 40 pengurus AJI kota se-Indonesia akan berkumpul di sana dan akan mengikuti beberapa kegiatan yang pastinya seru banget, dan semoga perjalanan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini saya sedang menuju ke pesawat karena sebentar lagi juga sudah akan berangkat. Jadi langsung saja ikuti perjalanan saya hingga selesai. Dan doakan semoga perjalanan kali ini bisa berjalan lancar hingga saya dapat kembali lagi ke Pontianak dan kumpul kembali bersama keluarga. Amin. Oke sahabat Dira, pesawat kami akan segera take off dan saya akan segera terbang menuju ke Jakarta. Dan selama perjalanan ini saya akan mencoba untuk memanfaatkan waktu untuk mengetik berita selama di pesawat dan akan segera kita kirimkan ketika sudah ada sinyal saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta nanti. Oke, semoga perjalanannya lancar dan sampai bertemu lagi di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Alhamdulillah sahabat Dira, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 20 menit, akhirnya pesawat kami pun mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan kita akan segera turun menuju ke terminal kedatangan penumpang. Tapi sebenarnya kita pasti mengantri dulu ya, karena lumayan ramai penumpang dan kami satu rombongan dengan jamaah umroh, jadi pastinya saat menjaga bagasi juga pasti akan lama nanti. Ya, semoga saja tidak terlalu lama ya, karena ini juga sudah sore. Dan setelah ini saya akan langsung menuju ke Kuitang di Sekretariat AJI Indonesia untuk berkumpul bersama teman-teman se-Indonesia di sana. Tidak lama, karena setelah sampai di Sekretariat AJI Indonesia, kami akan langsung berangkat menuju ke tempat lokasi kegiatan. Semoga saja teman-teman di sana masih ada dan tidak macet sehingga perjalanan saya bisa lancar sampai ke tujuan saya nanti. Dari bandara kita akan menggunakan taksi online. Tadi kebetulan saat menunggu barang dia bagasi tadi, saya sudah memesan dulu. Jadi ketika keluar langsung mendapatkan taksi online-nya. Nah sekarang menuju ke Kuitang, tepatnya di Sekretariat AJI Indonesia. Dan semoga saja tidak macet ya, karena ini sudah jam setengah 5 sore, jamnya pulang kerja dan pastinya akan macet. Semoga saja lah bisa tepat waktu sampai di sana dan teman-teman masih ada ya, jadi bisa sama-sama berangkat menuju ke lokasi kegiatannya. Enggak juga. Iya, ini mas. Untung masih ada. Oke sahabat Dira, saya sudah sampai di Sekretariat AJI Indonesia. Untungnya masih ada teman-teman di sini dan ini kloter terakhir ya, dan akan segera menuju ke lokasi kegiatan. Jadi sampai sebentar istirahat tidak terlalu lama dan kami langsung menuju ke lokasi tempat pelaksanaan resepsi 30 tahun AJI Indonesia. Alhamdulillah lancar, tidak terlalu macet. Jadi kita bisa kesana tepat waktu. Ya, kami sudah tiba di lokasi kegiatan. Jadi langsung saja kita masuk ya. Setelah ini saya tidak akan berbicara lagi karena kita akan mengikuti rangkaian kegiatan HUT 30 tahun AJI
Jadi langsung saja kita masuk ke dalam untuk mengikuti rangkaian kegiatan menyangkut haji yang sudah disiapkan oleh panitia hingga acara ini selesai. So, selamat menyaksikan. Masuk ke tempat acara. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan dan juga rekan. Akhirnya nih Pak. Selamat malam kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di malam resepsi hari ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen yang ke-30. Tepuk tangannya dulu. Permisi ya Mbak Nani. Mbak Nani pergi ke Kuitang. Cakepnya kenceng dong. Kasihkan kerja, lupa Tasya. Cakep. Kami ucapkan selamat datang untuk rekan haji seluruh Indonesia. Oke, mohon izin, Mira, saya tidak mau kalah dengan. Saya bukan aparat tidak berizin ya. Oh iya, nggak kebiasaan yang mau izin ya. Baiklah. Oke, si Udin kawan Irfan. Duduk berdua paling depan. Kita di sini punya harapan untuk Aji yang konsisten melawan. Dulunya saya harus menjelaskan tadi Gloria mengatakan nggak bisa juga itu untuk anak milenial. Saya menerjemahkan buat yang senior. Siapa? Iya. Kalau mendarat mas sama yang lebih muda mas. Baik dari dunia swasta maupun dari dunia NGO maupun mungkin dari pemerintahan juga ada. Juga teman-teman haji di seluruh Indonesia yang hadir maupun di luar. Ulang tahun yang ke-30 ini kami adakan di ya, Usman Ismail ini kalau tidak salah sudah 49 tahun. Tahun 75 diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin. Perdebatan panjang di panitia ya antara mau di mana akhirnya kami memilih di sini. Kita pernah mengadakan di sini ya, ini yang kedua kali. Tetapi kami ingin memberi pesan bahwa Gedung Usman Ismail ini adalah ruang publik, milik bersama, ruang publik. Kenapa kami memilih di ruang publik, tidak di hotel, tidak di gedung yang lain dan sebagainya? Karena kita melihat setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini kita banyak melihat drama ruang publik direbut menjadi urusan keluarga. Bagaimana ruang hukum kita itu direbut hanya sekedar urusan anak siapa? Bagaimana pemilu kita politik di mana di situ banyak menentukan kebijakan menjadi ruang keluarga? Jadi pesannya kami memberi pesan kuat malam ini bahwa ayo kita rebut ruang publik, jangan sampai menjadi ruang keluarga. Terima kasih. Salam yang baik-baik untuk semua orang yang hadir di sini. Izinkan saya berdiri di sini mewakili 1.800 anggota Aliansi Jurnalis Independen di seluruh Indonesia, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang bergabung secara online atau kebetulan sedang meliput berita, dan mungkin teman susah dan senang yang selama ini ada di sisi Aji. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya melihat ada para petinggi Aji di sini. Saya juga melihat ada Mbak Dini Rahayu di sini, Ketua Dewan Pers. Ada juga para pemret yang berkenan hadir di tengah kesibukan, dan banyak lagi, termasuk para ketua Aji dan Sekjen Aji Indonesia yang sebelum saya. Selamat datang. Ulang tahun Aji ini istimewa, teman-teman, karena dihadiri 40 Aji kota di seluruh Indonesia. Ini adalah ajang kumpul-kumpul ketiga setelah 3 bulan lebih 4 hari kita bertemu di Kongres Palembang. Selamat datang untuk teman-teman Aji kota yang sudah tiba di Jakarta. Saya tahu ini tidak mudah, dan ternyata semangat jurnalisme baru menyala kalau menjelang deadline. Sekali lagi selamat. Para tamu undangan dan hadirin sekalian, untuk dunia jurnalisme saat ini,
Namun kata resiliensi menjadi sangat penting untuk Aji. Secara mudah, resiliensi merupakan kemampuan umum yang melibatkan penyesuaian diri yang tinggi, luas saat berhadapan dengan tekanan, baik meregulasi emosi, optimisme, empati, efikasi diri, dan penyebab masalah. Pilihan tema resiliensi itu tidak lahir dari ruang hampa, teman-teman. Aji sadar bahwa tujuan perjuangan Tri Panji Aji tidaklah bisa tercapai tanpa resiliensi. Untuk bisa memperjuangkan kebebasan pers, kita butuh resiliensi. Untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan jurnalis, kita butuh resiliensi. Untuk bisa meningkatkan profesionalisme, kita juga butuh resiliensi. Jurnalis di Indonesia membutuhkan cara bertahan dan tetap mengorbankan semangat kebebasan pers meskipun dalam tekanan, dan ini memang terjadi saat ini di Indonesia. Sepanjang 2024, Aji mencatat 40 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Kekerasan yang terjadi bukan saja secara verbal dan fisik, tetapi juga secara digital, seksual. Modusnya juga semakin beragam. Tentu saja ending dari kekerasan ini kebanyakan hanyalah fakta bahwa impunitas itu memang benar adanya. Aji juga ikut aktif dalam advokasi beberapa draft undang-undang yang dianggap membahayakan kebebasan pers, undang-undang penyiaran, undang-undang polisi, dan undang-undang TNI. Pekerja media diberhentikan, persengketaan antara pemilik media dengan jurnalis tidak bisa dielakkan. Ada yang tetap bertahan, tapi dengan menurunkan gaji jurnalisme. Lagi-lagi isu tenaga kerjaan di sini menjadi masalah penting untuk Aji. Selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Aji, seluruh pengurus harian di tingkat pusat maupun Aji yang hadir. Kerja-kerja rutinitas administratif, norma-norma hukum gitu ya, tapi mencari berbagai terobosan agar bisa bertahan, agar bisa mencari solusi walaupun hanya dengan cara diam. Orde Baru mewujudnya adalah dengan cara membredel, dengan cara melakukan kekerasan, dengan cara mendiskreditkan, mengkriminalisasi, dan lain-lain. Sebenarnya seni tradisi PMTOH berjudul Jurnalis Polda Daya Beuna. Agustus 1996, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, wartawan harian Berkas Yogyakarta, dianiaya oleh orang tak dikenal di depan rumahnya, Dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis, Yogyakarta. 3 hari selepas peristiwa penganiayaan itu, akibat luka parah di bagian kepala, Udin akhirnya tutup usia 16 Agustus 1996. Udin tak boleh sia-sia. Tuntutan membongkar rahasia siapa pembunuh Udin sebenarnya harus terus diteriakkan. Kami undang perwakilan
undang para juri untuk bisa maju ke depan. Pemberian penghargaan kepada Bocor Halus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Bocor Halus telah menginspirasi publik untuk turut mengawal kerja pers yang bebas dan independen. Selama keberadaannya, Bocor Halus berani memberitakan isu-isu sensitif yang berdampak pada kepentingan publik. Karena keberanian mengungkap permasalahan sosial yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, jurnalis Bocor Halus mendapatkan intimidasi baik secara fisik maupun psikis. Dewan Juri juga menilai kehadiran Bocor Halus telah menginspirasi masyarakat Indonesia akan pentingnya memperjuangkan kebebasan pers. Kebebasan pers sangat dibutuhkan untuk pemenuhan hak atas informasi. Kebebasan pers juga diperlukan untuk menjamin kebebasan berekspresi. Dewan Juri bersepakat memutuskan pemenang kategori Udin Award 2024 adalah podcast Bocor Halus Tempo. Demikian keputusan ini kami buat. Selamat kepada pemenang. Semoga penerima penghargaan Udin Award terus berkomitmen dalam menegakkan kebebasan pers dan memegang teguh integritas di dalam menjalankan tugas dan profesi jurnalis. Kepada rekan-rekan dari Bocor Halus Tempo, kami persilakan naik ke panggung untuk menerima plakat dan memberikan sambutan singkat. Silakan. Untuk Dewan Juri kami minta tetap berada di atas panggung untuk menyerahkan plakat kepada peraih Udin 2024 Bocor Halus Tempo. Kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman dari Bocor Halus Tempo. Ya, baik. Silakan untuk berfoto bersama dengan perwakilan Dewan Juri. Sebelumnya mari kita saksikan bersama video profil Tasrif. Suwardi Tasrif lahir di Cimahi, Jawa Barat 3 Juni 1922. Ia menjadi jurnalis umur 21 tahun saat artikel pertamanya Kesusasteraan dan Kepahlawanan dimuat di Harian Pemandangan. Pendiri Koran Suara Indonesia itu adalah bagian dari 4 sekawan bersama BM Diah dari Harian Merdeka, Mukhtar Lubis Koran Indonesia Raya, dan Rosihan Anwar Harian Pedoman. 1954, ia merumuskan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Maka dia menjadi Bapak Kode Etik Indonesia. Tahun 1965 bersama Usmar Ismail, Tasrif memimpin Harian Berita Indonesia yang kemudian dibredel. Setelah pembredelan, ia berhenti sebagai jurnalis dan menjadi pengacara. Pasca peristiwa Malari tahun 1974, Suwardi Tasrif adalah salah satu advokat yang membela para mahasiswa yang dikambing hitamkan dalam peristiwa ini. Bersamaan dengan peristiwa Malari, Koran Indonesia Raya, tempat yang mengasuh publik pers dan hukum, ikut dikubur Orde Baru untuk selama-lamanya. Tapi sumbangan Tasrif bagi dunia jurnalistik tak pernah berhenti. Ia duduk sebagai Dewan Kehormatan di PWI.
yang belakangan ia kecam karena melayani kekuasaan rezim Orde Baru yang menginjak-injak independensi jurnalis. Suwardi Tasrif meninggal pada 24 April 1991 dan namanya dicatat oleh sejarah sebagai salah satu pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI yang memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat. Kita mendengarkan sama-sama siapa peraih Tasrif Award 2024. Untuk itu, mari kita undang bersama untuk naik ke atas panggung perwakilan Dewan Juri Tasrif Award 2024. Kami persilakan. Pada tahun ini kami menerima ada sekitar 12 nominasi yang diusulkan untuk menerima Tasrif Award 2024. Ada individu, organisasi, dan juga gerakan masyarakat sipil. Kalau tadi kita mendengar UIN Award 1 kali meeting gitu ya untuk bisa menentukan siapa pemenangnya, kita perlu berapa kali meeting teman-teman? 3 kali meeting atau 4 kali meeting untuk menentukan siapa yang kemudian bisa berhak mendapatkan Tasrif Award di 2024. 12 nominator kita lihat rekam jejaknya sangat luar biasa, semuanya memiliki kontribusi yang juga sangat besar kepada dedikasi mereka ya, nilai keadilan dan demokrasi, dan tentunya yang mendukung juga kerja-kerja kebebasan jurnalistik dan kebebasan pers. Akhirnya kami menentukan ada 2 pemenang Tasrif Award di tahun ini. Karena susah gitu ya, 4 kali meeting nggak ketemu ya dua-duanya gitu ya. Tapi tentu saja pemilihan 2 pemenang Tasrif Award ini bukan hanya karena tadi susah memilih dua-duanya itu, tapi kita melihat 2 pemenang tahun ini seperti apa yang kemudian kita pilih menjadi pemenang. Ya, jadi kami tidak hanya menentukan 3 kriteria yang sangat penting, menjadi dampak memiliki signifikan bagi kebebasan berekspresi. Ini kita lihat dari urgensinya. Kalau misalkan tadi mulai dari sambutan ketua panitia ya, Pak Sekjen terkait dengan isu lingkungan PSN, ternyata nominasinya ada terkait dengan isu itu. Gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan dampak. Dampaknya ini kami menilai, kayaknya kalau kami menentukan ini, 1 akan bisa mendorong gerakan masyarakat sipil semakin kuat karena hal ini sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, bahwa kita juga ingin melakukan mainstreaming terkait dengan adat, gitu ya, hutan-hutan adat dan sebagainya. Oke, atas pertimbangan tersebut dengan diskusi yang sangat pelik ya waktu itu, akhirnya kami menentukan 2 pemenang Tasrif Award di tahun ini adalah 1, 2, 3. Warga Rempang dan tim para legal cinta tanah adat Auya Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa sangat terhormat dan bersyukur menerima Tasrif Award 2024 dari kesempatan ini bukan hanya milik kami, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia yang pernah berjuang. Kami dedikasikan penghargaan ini kepada setiap orang yang telah berani berdiri di garis terdepan, mempertahankan hak atas tanah dan kehidupan yang layak. Penghargaan ini adalah bukti bahwa perjuangan kita adalah perjuangan konstitusi. Terima kasih Adi atas pengakuan ini. Untuk semua yang menyaksikan video ini, kami warga Rempang menegaskan perjuangan kami ini belum berakhir. Perjuangan ini sebagai pengingat bahwa kita harus terus bersatu dan memperjuangkan keadilan. Kita tetap tegar dan berani dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Karena ini adalah warisan nenek moyang kita. Uang hidup ini adalah masa depan anak cucu kita. Teruslah memperjuangkan hak kita dengan semangat yang tak pernah padam. Sama-sama kita kuat. Lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Raja Adil Raja disembah, Raja Jalim Raja disanggah. Hidup Wali Rempang! Kami komunitas Gerakan Cinta Tanah Adat kami bersama Aji bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan konstitusi
Dan kami tidak sampai di sini saja, melainkan kami akan terus berjuang untuk menyelamatkan tanah hutan adat yang telah diwariskan oleh nenek nenek leluhur moyang kepada kami, untuk kami tetap jaga demi masa depan anak cucu kami. Tanah adalah mama, tanah adalah identitas jati diri kami, tanah adalah supermarket kami, tanah adalah nomor rekening abadi bagi kami, tanah adalah sumber kehidupan bagi kami. Tanpa tambang, tanpa sawit, hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Papua bukan tanah kosong. Masyarakat adat, kami masih ada. Terusan lawan-lawan. Di atas bawah. 18 tahun ketika mulai mengajar di sekolah guru wanita di Jepres, Solo, Jawa Tengah. Tak betah berlama-lama di sekolah guru wanita, Surastri pindah ke Banyumas, mengajar di sekolah khusus anak perempuan. Di kota ini, Surastri semakin akrab dengan bacaan-bacaan politik dan terpesona dengan sang jago podium, Soekarno. Tahun 1930, ia meninggalkan Banyumas, pindah ke Bandung, kota tempat Soekarno menyelenggarakan kursus politik. Soekarno meminta Surastri menulis di majalah yang dipimpinnya, Pikiran Rakyat. Demi kegiatan politiknya, Trimurti berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Trimurti juga mendirikan majalah Beduk dan Genderang di Solo untuk menyuarakan perjuangannya. Ketika pindah ke Yogyakarta, Trimurti dan aktivis Partindo mendirikan Persatuan Parhaini Indonesia dan majalah Suara Parhaini. Harian Sinar Selatan mempertemukannya dengan Sayuti. Keduanya lalu membuat majalah Pesan. Pasangan suami istri ini bergantian di penjara karena menulis opini yang menentang penjajahan. Orde Baru pun tak mampu menghentikan semangat seorang Trimurti. Di usia tua, hidupnya masih menjadi catatan sejarah. Trimurti Award 2024. Untuk itu kami mengundang perwakilan para juri untuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terhormat diberi kesempatan untuk menjadi juri untuk SK Trimurti Award 2024. Ada beberapa kandidat ya, tepatnya 9 kandidat yang luar biasa yang kami bertiga sempat diskusikan. Kami rapat tidak di IKN, tapi kami rapat di Zoom. Sudah cukup rapat di Zoom. Mempertimbangkan banyak aspek, terutama kerja-kerja aktivis perempuan ini. Yang kami pertimbangkan adalah dari dimensi bagaimana kerja-kerja yang dilakukan itu mengalami intimidasi berlapis, kriminalisasi, dan yang bernama Ruli Malai menerima SK Trimurti Award tahun 2024. Untuk mengenal lebih dekat kenapa award ini diberikan kepada Ruli Malai, kami akan menyampaikan secara bergantian profil Ruli Malai. 1961. Selama hampir 30 tahun, Ruli aktif terlibat di dalam gerakan aktivisme yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas gender dan seksual. Ruli adalah direktur di Rumah Singgah Waria Lansia bernama Waria Crisis Center atau WCC yang terletak di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selama bekerja untuk isu kelompok minoritas gender dan seksual,
Ruli mengalami sederet diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk persekusi, intimidasi, dan serangan atas kebebasan mengekspresikan diri. Ruli mendampingi komunitas transpuan untuk mengakses layanan kesehatan, perlindungan sosial, mendampingi transpuan lanjut usia, dan membantu transpuan selama pandemi COVID-19. Dan akan langsung mendapatkan plakat yang diserahkan oleh para dewan juri. Foto bersama dulu di tengah. Agak maju silakan. Para dewan juri agak maju sedikit di depan. Nah, ada garis hijau. Ada. Silakan plakat untuk SKT Murti Award 2024 serahkan kepada Bunda Ruli, Direktur Wadah Khusus Letter Yogyakarta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sebuah kehormatan untuk menerima penghargaan SK Trimurti Award sebagai penghargaan atas martabat seluruh umat manusia tanpa klaster. Bravo Aliansi Jurnalis Independen di usia yang ke-30 tahun atas keberanian mendobrak tabu politik kita yang masih cukup mainstream terhadap kelompok keragaman gender. Masih ada 2 lagi penghargaan yang akan kita berikan. Maksudnya yang Aji berikan. Kalau kita yang berikan boncos kan? Nah tadi katanya kereng nggak punya duit. Ya, wartawan. Ya. Aji yang memberikan. Gaji 15.000 per berita. Tapi dianiaya. Sorry. Baik. Dan kita kontrol ya. Kontrol kadang-kadang ya. Sudah jadi bingung aku. Baik. Dan selanjutnya kita akan saksikan videografi dari Aji Jambi. Li menanti li, banjir kata-kata dari mulut penguasa yang mewabah, penuh kebingungan dan kebohongan, berkelindan di tepi suara, menguap di udara, meracuni orang-orang mabuk. Demokrasi kami tumbang. Sebar surat penguasa membawa hujan peluru di tanah Papua. Tampilkan videonya, jadi kita langsung undang saja kepada perwakilan juri untuk bisa maju ke depan dan mengumumkan siapakah peraih Student Prize Award 2022. Ini korban politik bahasa. Dan kami sedang membuat keputusan, dan keputusan itu dibuat di IKN. Internet kuitan nih. Secara virtual. Ya, kami berempat. Saya kemudian dari Tempo, kemudian lawan ABK dari Kompas, Winahyu Utami dari Cek Batam Tempo, dan Dian dari Tempo sudah melakukan rapat, dan kami memilih dan membaca memelototi 72 karya pers mahasiswa karya, dan 2 yang kemudian kami beri penghargaan. Mas setelah ini nanti ketua bidang organisasi segera merekrut teman-teman yang juara menjadi anggota AJI ya. Kita konkret aja ya kan, ini salah satu cara
cara yang sangat efektif ya. Pemenangnya adalah Dian Amalia Aryani dari Suara Mahasiswa UI. Silakan kepada Dian untuk maju ke depan dan ada cerita menjadi anggota ANCI ternyata. Sudah tepat ya, tepat. Judul artikelnya keren banget ya, Mas. Ya, judul artikelnya keren banget. Kami yang tak sama juga berat beragama. Dan kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyerahkan piagam. Ya, Mbak Dian isu tentang keragaman gender dan moderasi beragama. Dua isu yang sangat sensitif dan tidak semua orang atau semua media berani menuliskannya. Dan suara yang selalu menuliskannya dengan secara baik. Bisa agak maju sedikit, agak maju satu langkah ke depan jalan. Nah, terima kasih. Pernah ikut BBB aku. Bapak Hasudungan Sirait untuk maju ke depan dan juga ada Mbak Lufiana. Monggo Mbak Has. Enggak, soalnya kalau nonton film itu di pojokan itu Pak MC yang terhormat, sejak kapan Haji manggil sesama? Aku tanya. Iya, itu dia. Nggak dapat kartu. Betul, Iya, persis. Mbak, kita kenapa berjarak ya? Kita Kayaknya kita cuma dekat aja deh. Sini Mbak yang ada. Nah, ini masa manggil host kan nggak enak ya? Iya, enak juga. Jadi Abdul panggilannya Dekras. Oh, masa manggil Mbak Lufi? Lufi nggak enak. Sumpah, padahal aku nggak dapat film. Enak ini Pak Bang. Harus serius kalau Lufi. Sekali aku harus serius nggak Lufi bahas. Ya. Baik, sebenarnya suruh nyanyi Mbak. Enggak. Kita kayak biar pelak orang tua. Iya. Enggak, mau Ira. Baik, bahas. Boleh aku ngomong? Iya, silakan. Empat penghargaan dari sampaikan dan diterima oleh para pemenang. Ketika kelompok Bocor Halus naik ke panggung dan menerima bakat, Mas Willy nanya ke aku, itu duitnya berapa katanya? Ada kemungkinan pertanyaan itu muncul karena dua hal. Yang pertama karena karakter jauh, dan yang kedua karena adapun jauh dia mengenal. Silakan kami undang Pak Nani dan juga Mas Bayu. Kepada Mbak Juri dan para juri tadi, silakan ikut maju ke depan. Boleh nyanyi kok. Kepada beberapa deklarator, Aji dan hadir pada malam hari ini kami persilakan untuk maju ke depan. Kita bukan ya, ada diri pada diri. Ini kayaknya bukan gua, ini takoyaki. Ini kayaknya bukan gua, ini takoyaki beneran deh. Ini seafood. Silakan ini takoyaki. Silakan Bang Nani. Silakan. Ya, kami akan mempersilakan sesuai request dari Ketua dan Sekjen kepada Bang Has dan Mbak Lufi. Bisa ke depan memotong kue. Sebentar Bang, sebentar. Abang, nanti Abang, sebenarnya jangan di sana, ini nggak usah dimakan. Bukti saya Bang Has. Gurita Cineas. Iya, ini anggapnya takoyaki, Bang. Takoyaki. Nah, Jadi gampang. jadi kita, ini adalah simbol. Ini adalah sebuah simbol yang sering kita gunakan pada saat demo di HI gitu ya. So, tapi jangan over kasih di belakang ambilin. Nah, Silakan. kok nggak mau mati? Ayo. Kita tuh orang harus Ayo. Ini, ayo. Kok lama nih? Ini apinya kesempatan. Iya, kuenya gurita ini simbol ya. Simbol, meskipun
Oke, baik sahabat Dira, demikian beberapa rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-30 AJI. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini selesai, dan sampai bertemu lagi pada video saya berikutnya. And bye.